mari kenali tuberkulosis dengan screening tanda dan gejala pada keluarga. Inovasi ini sebenarnya untuk meningkatkan upaya cakupan untuk orang-orang terduga tuberkulosis yang ada di sekitar kita. Slide. Oke, ini profil puskesmas kami. Kami terdiri dari 12 desa dengan jumlah penduduk 64.000 jiwa. Kemudian terdapat kader sejumlah 410 kader dengan 82 posyandu yang aktif. Di sini kunjungan untuk puskesmasnya setiap hari kurang lebih 200. Jadi sebulan kurang lebih sekitar 5.000 sampai 6.000 orang per bulan. Latar belakangnya dari inovasi ini adalah yang pertama, di Indonesia angka terduga tuberkulosis ini mencapai 809.000 kasus pada tahun 2023. Kemudian di Jawa Barat pada tahun 2022 menempati provinsi dengan jumlah kasus TB tertinggi. Sedangkan di Kabupaten Cirebon sendiri pada tahun 2023 sebanyak 3.256 warga Kabupaten Cirebon yang mengidap tuberkulosis, dengan jumlah case fatality rate atau orang yang mengidap penyakit tuberkulosis dan dinyatakan meninggal sebanyak 154 kasus atau persentase 2,2%. Berdasarkan data tersebut, di wilayah kerja kami pada tahun 2023 hanya didapatkan jumlah 46 orang penderita tuberkulosis. Jadi ini mungkin sangat jauh sekali dengan jumlah penduduknya kalau misalnya dilakukan penelitian seperti itu. Kemudian cakupan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis, cakupannya kita hanya mendeteksi sebanyak 79%, tidak mencapai target sebanyak 100%. Jadi di situ ada kesenjangan 20% yang tidak terdeteksi untuk pelayanan orang terduga tuberkulosis. Tujuannya di sini yaitu meningkatkan cakupan pelayanan orang terduga tuberkulosis di wilayah kerja puskesmas kami dengan inovasi mantra sanggar. Oke, tujuan khususnya, yaitu di sini kita menyasar kepada tenaga kesehatan, yang kedua menyasar kepada kader, yang ketiga kepada masyarakat, yang keempat kepada lintas sektor. Ya. Di sini untuk yang kepada tenaga kesehatan kita melakukan referensi pengetahuan. Tidak dimungkini bahwa tenaga kesehatan kami juga membutuhkan referensi untuk pengetahuan tentang tuberkulosis. Kemudian untuk meningkatkan kapasitas kader. Kader itu sebagai person yang paling dekat dengan masyarakat itu adalah kader. Di sini kita mengaktifkan kader tersebut untuk melakukan deteksi dini penyakit tuberkulosis dengan cara-cara yang mudah, dengan cara-cara yang gampang. Kemudian mengoptimalkan sistem deteksi tuberkulosis yang melibatkan masyarakat dan meningkatkan akses jaringan komunikasi. Kemudian mengoptimalkan pengetahuan sikap dan perilaku masyarakat terhadap tuberkulosis. Kemudian meningkatkan media edukasi dan dukungan lintas sektor yang pasti kita harus selalu dilakukan peningkatan upaya ini. Sasarannya tadi sudah tenaga kesehatan, kemudian masyarakat dan lintas sektor. Ruang lingkupnya sebenarnya pelayanan kami dari mulai anak usia balita, kemudian usia dewasa, kemudian sampai lansia. Ruang lingkup penerima dari inovasi ini sebenarnya tenaga kesehatan juga memperoleh manfaatnya. Stakeholder yang terlibat juga dari mulai pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan dinas kesehatan Kabupaten Cirebon. Oke, inovasi ini sebenarnya dimulai pada Januari 2024 karena kita awal tahun dimulai, pasti permasalahan yang muncul di puskesmas itu kan sangat banyak. Sebagai itu nanti kita melakukan sharing atau discuss dengan kepala puskesmas, kemudian dengan stakeholder dan tenaga kesehatan yang lainnya. Kemudian dalam uji coba pada Februari dan waktu pelaksanaannya sampai Maret 2024 sampai sekarang. Anggaran inovasinya dari anggaran puskesmas kami, kemudian SDM-nya kami melibatkan semua tenaga kesehatan yang ada di wilayah kerja UPD Puskesmas Suarwoyo. Kemudian lintas programnya dari program yang tidak hanya program tuberkulosis tapi juga untuk promosi kesehatannya juga. Kemudian petugas-petugas pelayanan yang ada di dalam gedung, baik itu di dalam gedung puskesmas sendiri ataupun di poskesdes dan petugas laboratorium.
kebaruan novelty di sini yang dikembangkan yang pertama adalah koordinasi program secara holistik. Jadi kita tidak memplot bahwa tuberkulosis itu adalah sebagai suatu penyakit yang berdiri sendiri, kemudian tidak perlu dilibatkan dengan program-program yang lainnya seperti promosi kesehatan. Itu harus bekerja sama dengan lintas program yang lain. Kemudian yang kedua adalah adanya pemberdayaan masyarakat atau kader. Di sini kader terutama posyandu di era integrasi layanan primer yang sedang kita lakukan sekarang di tahun 2024 ini, kader di posyandu itu dijadikan sebagai sarana yang sangat penting untuk integrasi layanan primer. Jadi nanti ketika ada suatu penyakit itu nanti akan dilaporkan dari masing-masing kader, kemudian ke pustu, kemudian ke puskesmas. Itu yang terjadi di integrasi layanan primer. Mungkin belum semua puskesmas di Kabupaten Cirebon terpapar oleh integrasi layanan primer ini. Dan alhamdulillah puskesmas kami sudah menerapkan sedikit-sedikit tentang itu. Oke, slide. Kemudian screening penyakit integrasi layanan primer. Nah ini kami menerapkan screening untuk penyakit layanan primer ini ada kurang lebih belasan, tetapi fokus kami karena kita mempunyai inovasi ini, yang pertama kita lakukan screeningnya adalah tuberkulosis terlebih dahulu. Ya, slide. Ini regulasi pendukungnya. Slide. Oke. Penjalinan idenya awalnya kami melakukan diskus dengan kepala puskesmas, stakeholder, kemudian pembina program yang lain berdasarkan urgensi, seriousness, dan growth-nya. Kemudian didapatkan urutan yang pertama, cakupan layanan kasus terduga TB. Di tahun 2023 tidak dimungkiri bahwa puskesmas kami mempunyai banyak masalah. Dengan adanya masalah itu berarti kita harus menampilkan sebuah inovasi untuk memunculkan ide-ide kreatif untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, kenapa kita menunjukkan ini nomor satu? Karena kita termasuk bottom 3 puskesmas dengan cakupan layanan kasus terduga TB. Bottom 3-nya gitu, se-Kabupaten Cirebon. Oke, tapi nanti kita lihat statistiknya. Slide. Nah, penjelasan inovasinya juga kita mengambil ide-ide dari misalnya ada hasil SMD, yaitu ada masyarakat atau kader yang bilang ke kita, yang memberikan masukan ke kita bahwa ada pasien atau ada orang-orang yang kira-kira susah untuk berobat ke puskesmas dengan berbagai macam kendala seperti itu ya. Kemudian ada kotak saran, pasien tuh pengen banget dikunjungi sama petugas kesehatan katanya, kayak gitu ya. Walaupun sudah banyak medsos tapi pengennya tuh lebih senang untuk dikunjungi seperti itu ya. Slide. Nah di sini inputnya slide. Nah di sini kami melakukan diskusi untuk mencari akar penyebab masalah dari method, machine, material, measurement, dan environment-nya. Nanti kita jabarkan masing-masing tersebut dengan upaya pemecahan masalah dari masing-masing akar penyebab masalah tersebut. Slide. Oke. Yang pertama, tidak bisa dipungkiri kemampuan SDM masih belum optimal. Nanti bisa dilihat kami melakukan pre-test sebenarnya di awal tahun itu, pertemuan pre-test tentang pengetahuan tentang tuberkulosis, dan hasilnya masih belum memuaskan. Di situ kita akan mengadakan refleksi pengetahuan dan evaluasi berkala tentang tuberkulosis. Kemudian kapasitas kader, banyak yang masih belum paham tuberkulosis itu apa, terus penyakitnya masih ditakuti. Justru kadang-kadang kalau ada orang yang berobat tuberkulosis kayaknya menghindar, justru menghindar, bukannya ayo cepetan direct ke puskesmas gitu, dia mau obat, justru nggak mau, justru dia memilih berbisik dengan tetangga dan seperti itu untuk belum selesai, maaf. Oke. Kemudian pengetahuan sikap dan perilaku masyarakat jelas sekali. Di sini masyarakat masih menganggap bahwa tuberkulosis adalah penyakit kutukan, masih ada stigma-nya seperti itu ya. Slide. Kemudian, nah ini masih belum optimalnya sistem screening kasus terduga TB. Di sini tugas kami adalah tenaga kesehatan melakukan screening dengan active case finding, entah itu di luar gedung dan entah itu di dalam gedung. Nah, untuk yang luar gedung kita melakukan case findingnya dengan kelompok-kelompok yang kontak erat, seperti ada di posyandu, ada di posmindu, kemudian di pesantren, kemudian ada di sekolah-sekolah yang memiliki faktor resiko ya. Kemudian untuk yang dalam gedungnya ini yang terbaru dari kami, kebetulan baru kemarin launching tanggal 27 Agustus bahwa
Kemudian masih belum optimalnya sistem screening dan kontak erat di sini, masyarakat ini menjemput bola. Oke, kita akan melakukan kunjungan rumah setiap pasien yang terduga, ya, dan kontak erat, tidak hanya pasien yang sudah terdiagnosa kemudian kontak eratnya saja. Kalau misalnya yang sulit untuk berobat ke puskesmas, maka kita lakukan kunjungan rumah. Slide. Oke, di sini kemudian dari segi material masih kurangnya keamanan untuk pengumpulan perdahaknya. Kita memberikan edukasi untuk pemberian perdahak untuk transport dahaknya yang benar. Kemudian sarana dan prasarana untuk media edukasi ini juga kurang. Kita membuat video, leaflet untuk disebarkan di posyandu dan posminggu. Slide. Kemudian membuat poster, udah. Nah, kemudian dari segi machine, tidak semua fasilitas kesehatan mempunyai pemeriksaan TCM. TCM itu adalah tes cepat molekuler. Hanya beberapa satelit puskesmas yang mempunyai TCM ini. Sedangkan TCM ini penting untuk mendiagnosis awal apakah orang tersebut terduga TB atau belum. Puskesmas kami harus menginput kepada puskesmas lain terlebih dahulu untuk alat TCM ini, dan kira-kira membutuhkan waktu 2 minggu untuk keluar hasil. Jadi itu sangat lama sekali untuk mendiagnosis secara cepat untuk TCM ini. Jadi kami mengajukan usulan kepada dinas kesehatan puskesmas kami untuk diberikan TCM. Kemudian masih belum optimalnya komunikasi antar masyarakat dan puskesmas. Di sini kita membuat outline. Kemudian edukasi sudah kita lakukan. Kemudian pencatatan data dan SOP, sosialisasi kepada petugas kesehatan. Slide. Oke, ini tentang sektornya. Slide. Ini prosesnya yang tadi kita lakukan dari Januari, timeline-nya sampai bulan Desember. Beberapa item kegiatan masih sudah dilakukan. Slide. Oke, outputnya kegiatan ini sudah evaluasinya sudah tercapai. Nanti kita lihat outcome-nya seperti apa. Slide. Oke, di sini outcome atau hasil dari inovasi kami. Yang pertama kita membandingkan di tahun 2023 target 389 orang itu selama 1 tahun hanya tercapai 311. Sedangkan di pertengahan tahun dari mulai Januari hingga Juni 2024 target penemuan orang terduga tuberkulosis sudah mencapai 240 dari target 231. Kemudian jumlah peserta active case finding yang kita lakukan di sekolah, kemudian posyandu itu sudah mencapai 193 orang per pertengahan tahun 2024. Kunjungan rumah juga sudah meningkat, tadinya hanya 6 kakak per bulan, sekarang bisa mencapai 8 sampai 9 kakak. Kemudian hasil dari pretest dan post-test dari tenaga kesehatan mengalami peningkatan pengetahuan. Kemudian hasil dari penyuluhan kepada kader, peningkatan pengetahuan terhadap kader juga. Kemudian hasil peningkatan penyuluhan kepada masyarakat juga mengalami peningkatan. Slide. Ini sudah slide. Oke, jejaring inovasinya di sini yang terlibat adalah pemerintah kecamatan dan desa di kecamatan Depok, kemudian dinas kesehatan Kabupaten Cirebon. Slide. Penerima manfaatnya tadi sudah ada posyandu, tenaga kesehatan, pasien, dan masyarakat. Oke, potensi replikasi yang berkelanjutan di sini, inovasi ini sebenarnya berpeluang jika screening tuberkulosis ini tidak hanya dilakukan di fasilitas kesehatan milik pemerintah saja, tetapi harusnya dilakukan di jejaring-jejaring kesehatan yang lain seperti dokter praktek mandiri, bidan praktek mandiri, ataupun mungkin RS jejaring sudah ada ya, ataupun dari pihak sekolah misalnya ada yang melihat anak didiknya atau misalnya orang ini guru misalnya yang kira-kiranya kok kayaknya ini ada yang batuk lama terduga tuberkulosis, nah disitu bisa dilakukan rujukan ke puskesmas. Kemudian inovasi ini berpeluang untuk direplikasikan di wilayah kerja puskesmas lain sebagai peluang dan tantangan. Slide. Oke, ini foto-foto kegiatan kami di inovasi mantra serangga. Ini kegiatan represi materi tuberkulosis oleh tenaga kesehatan. Slide. Lanjut, biar nanti ke video. Ini untuk represi kepada tenaga kesehatan ini di Desa Bekasan, Kabupaten Cirebon, Kecamatan Depok. Kemudian ini penyuluhan masyarakat ini di Desa Karangwangu,
ada gejala batuk lama, ini secara khusus itemnya tersendiri yang dilaksanakan pada 20 Agustus. Mulai kemudian di sini jika ada pasien yang terduga, maka kita langsung diarahkan ke ruang infeksius dan dilakukan pemeriksaan dahak saat itu juga. Jadi langsung kita melakukan SOP-nya tersendiri. Gitu. Slide. Ini kunjungan rumah yang kami lakukan kepada terduga tuberkulosis. Ini media informasi yang kita gunakan, ada leaflet, kemudian Instagram ini Instagram puskesmas kami. Slide. Ini leaflet dan brosur yang diberikan. Slide. Oke, ini hotline, ada buku catatan waktu penyerahan dan pengembalian dahak. Kenapa dibuat itu? Karena rata-rata masyarakat ada yang tidak bisa mengeluarkan dahak di puskesmas. Jadi terpaksa pot dahaknya harus dibawa dulu ke rumah. Kalau misalnya ternyata di follow up pasien tersebut tidak mengembalikan dahak, kita harus melakukan kunjungan rumah ke rumah terduga pasien tuberkulosis tersebut. Slide. Ini pencatatan secara online-nya di SITB ini juga ada sistem informasi tuberkulosis. Ini milik Kementerian Kesehatan. Slide. Ini untuk lansia, kegiatan posyandu lansia. Slide. Ini kegiatan posyandu balita, di sini juga screening juga dilakukan oleh kader-kader. Slide. Ini pada saat penandatangan komitmen lintas sektoral dengan Pak Bu, Kepala Puskesmas dan pihak dari Puskesmas. Oke, ini edukasi di sekolah, di SMP 1 Depok kalau saya. Oke. Nah, ini pembuatan video edukasi ini juga ada di di Instagram kami Puskesmas Loroyo. Right? Oke, ini Instagramnya. Right? Seperti sudah. Oke, mungkin ditayangkan video 2 menit. Sekian presentasi dari saya, Direktur Pembangunan Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tuberkulosis ini kalau saya baca-baca itu kan memang menjadi concern dari pemerintah ya, dokter yang concern pemerintah, apalagi Indonesia menjadi negara kedua terbanyak penderita tuberkulosis setelah India. Nah, terus katanya informasinya lagi bahwa setelah pandemi ini malah pasca pandemi ini malah semakin meningkat kasus tuberkulosis ini. Terus juga semakin canggih alat, semakin bertambah temuannya. Dan sebetulnya dari dulu ada, tapi kan alat yang belum canggih mungkin gitu. Nah, yang satu saya apresiasi gagasan dari timnya
tipsnya Bu Dokter bagaimana kita melakukan apa itu screening ya, screening sejak dini. Ibu datang ke beberapa lokus, terus kemudian diberikan edukasi dan lain-lain. Tetapi ini nanti mohon dikonfirmasi oleh Ibu. Tapi saya belum melihat, misalnya begini, ketika di sekolah itu terdeteksi ada sekian kasus, lalu apa yang dilakukan ke sekolah itu, ke pasien yang ada di sekolah itu, terus kemudian juga ada warga yang terkena, lalu apa yang dilakukan, lalu kemudian hasil akhirnya seperti apa gitu. Itu yang menurut saya belum terlihat, karena secanggih apapun metode screening yang kita upayakan, ketika hasil akhirnya adalah tidak ada peningkatan atau tidak ada penurunan kasus tuberkulosis, itu kan tidak ada artinya begitu ya Bu ya. Nah ini saya belum melihat tadi apakah saya yang karena ngantuk gak ada kopi soalnya kayak gitu ya. Apakah memang tidak ada atau memang tidak disampaikan oleh Ibu dan tidak masuk ke dalam inovasi ini? Mungkin itu dulu Ibu. Terima kasih. Oke, setiap kasus penyakit itu pasti fenomenanya gunung es. Yang terlihat itu pasti hanya puncaknya saja, sedangkan di dasarnya itu sebenarnya lebih banyak. Kalau orang-orang yang misalnya bergerak di dunia penyakit, semakin banyak kita bertemu dengan orang-orang yang sudah dinyatakan positif itu mereka makin senang. Karena apa? Kita berhasil untuk mendeteksi itu. Seperti itu ya. Jadi misal, jika di suatu sekolah ada anak-anak yang baru terduga itu dilihat dari jalannya, misalnya hanya itu anaknya kok batuk aja ya, seperti itu anaknya kurus aja nggak mau makan, terusnya terlihat gizi buruk atau gizi kurang seperti itu. Nah di situ nanti guru atau ustadznya mungkin bisa melakukan follow up ke kami juga ada hotline juga di situ, follow up kepada petugas kesehatan di kami. Kalau misalnya lebih dekat kepada bidan desa apa enggak, silakan untuk masyarakat. Jika masyarakat lebih percaya kepada kadernya, nanti kadernya yang akan melakukan rujukan kepada kami, seperti itu. Jadi nanti akan bertemu dengan program tuberkulosis di kami. Dan pasti program tuberkulosis nanti akan follow up jika mengalami kesulitan untuk melakukan deteksi, misalnya dok ini ragu nih, ini lebih ke TB atau bukan nih, seperti itu ya. Atau misalnya ada kesulitan nih, misalnya orang ini susah mengeluarkan darah dok, susah dilakukan TCM. Nah berarti kita harus melakukan follow up-nya seperti apa. Setelah dilakukan pemeriksaan TCM, sebenarnya golden pemeriksaan itu adalah TCM. TCM itu dari darah, kemudian diperiksa seperti IgM-nya lah, IgM atau imunoglobulinnya apakah ada di darah tersebut. Kalau ada tuberkulosisnya berarti dia fix positif tuberkulosis, dan bisa mendeteksi apakah orang tersebut tuberkulosis cuman dia mengalami resistensi obat. Nah resistensi obat itu tidak bisa diobati dengan obat-obat tuberkulosis yang biasa, yang harus berobat selama kurang lebih sampai 1 tahun sampai 2 tahun, ada yang seperti itu. Nah dari hasil TCM-nya kalau bisa dinyatakan positif, maka kita akan langsung obatin, dan pasti akan dilakukan kunjungan rumah kepada keluarga pasien tersebut. Semuanya nanti yang dalam rumah tersebut dicek TCM juga, seperti itu. Wajib dilakukan TCM melalui pemeriksaan darah. Jadi media TCM itu sebenarnya dari darah terlebih dahulu. Kalau misalnya anak kecil itu ada lagi namanya tes mantus. Tes mantus untuk yang anak kecil. Jadi ada lagi beda sendiri gitu untuk tes mantus. Dari situ juga sama halnya, kalau ada keluarga yang dinyatakan positif berarti harus berobat semuanya. Sekeluarga itu ada berapa kira-kira yang positif itu? Jadi lingkupnya tidak hanya pasien yang terdiagnosis saja, tetapi lingkungan di sekitarnya, keluarganya itu yang harus kita follow up juga. Seperti tadi yang saya bilang, seperti fenomena gunung es, pasti lebih banyak dari yang kita temukan saat ini terduga seperti itu.